Let's talk about food di saat puasa. Well, tapi mungkin kita nggak akan ngomongin jenis makanannya secara langsung, tapi kita akan ngomongin pekerjaan yang sebenarnya udah ada dari dulu, tapi makin masif lagi sekarang, dan berkaitan dengan makanan, yaitu pengulas makanan ataupun food reviewer. Nah, sekarang ini dengan jenis makanan yang terus berkembang, restoran terus berinovasi, dan experience makan yang makin dinikmati, the easiest way to get the food we want is to see the recommendations from the reviewer. Dari yang ngelihat review Google sampai akhirnya mulai ngelihat review yang lebih niat di YouTube misalnya. Nah, tapi apakah semua food reviewer itu cukup terpercaya dan cukup membantu kita? Let's see from what they offer. Nah, sekarang sangat mudah lah ya untuk seseorang bisa nge-review sebuah makanan, minuman, ataupun restoran. Bermodal kamera, terus juga keberanian untuk ngomong di depan umum contohnya, bisa tuh jadi sebuah video. Ya walaupun untuk jadi top tier di bidang reviewer ini, pastinya lebih banyak effort yang dikeluarin. Kayak misalnya bikin visual yang menarik, copy yang bikin penasaran, dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya di atas itu semua ada yang lebih penting, yaitu ilmu mengenai apa yang dibahas. Kalau sekedar untuk bilang makanan ini enak atau nggak enak, ya semua orang pasti bisa. Tapi ada ilmu baik yang didapat secara formal ataupun tidak formal mengenai makanan tersebut. Jadi seperti cara pembuatannya ataupun bahkan sejarah dan habit memakannya. Biasanya gimana misalnya. Itu yang membuat video reviewnya jadinya nantinya akan lebih kaya ataupun reliable. Nah, jadi saat memilih food reviewer yang kira-kira cocok dan oke untuk kita bisa nih dengan lebih kritis untuk melihat cara mereka nge-review. Komentar-komentar kayak kejunya ngeju banget ya. Kalau dijadikan review dan bukan cuman humor semata, rasanya kayak tipis banget ya. Dan nggak bisa ngedeskripsiin sebenarnya rasanya itu apa untuk ke penontonnya nanti. Padahal sebenarnya hal yang lebih banyak tuh bisa kita lihat loh. Misalnya dari tekstur, dari isinya, harganya, atmosfer restonya kalau misalnya ini dijual di restoran. Kedekatan dengan rasa aslinya misalnya, kalau misalnya makanan ataupun minuman ini asalnya bukan dari Indonesia. Atau bahkan packagingnya, or aftertaste-nya yang ditinggalin di mulut kita pas kita udah menikmatinya. Jadi sebenarnya ada begitu banyak yang bisa dideskripsiin sebenarnya. Itu tadi kalau kita mau mencari yang kira-kira berkualitas nih reviewernya dan nggak ngasal. Ya walaupun ya soal rasa sih menurut gue ada titik di mana itu jadi preference aja. Tapi memang sebaiknya deskripsinya itu emang lebih baik dan lebih clear aja untuk yang nonton. Oh, ada satu term yang menurut gue lucu tapi sebenarnya agak kurang proper kalau dijadiin deskripsi suatu makanan ataupun minuman. Contohnya kayak rasanya kayak rumput ya. Atau rasanya kayak lemari tua. Nah, sejujurnya ini tuh sering banget gue sebut karena gue nggak tahu bahasa lainnya tuh untuk ngedeskripsiin ini makanan atau minuman ya apa gitu yang tepat. Karena mungkin ya memang keterbatasan gue ya dalam hal makanan. Tapi since gue bukan professional food reviewer, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi sayang kan kalau terms-terms kayak gini datang dari seorang food reviewer, apalagi professional food reviewer. Nah, kedua yang jadi isu baru-baru ini adalah bagaimana ada beberapa oknum food reviewer yang dengan sengaja ataupun nggak sengaja menjatuhkan beberapa usaha makanan akibat review mereka. Food reviewer dengan follower yang banyak, massa yang besar juga pastilah membawa pengaruh yang besar juga. Nah, sayangnya mungkin beberapa oknum kurang aware nih kalau tindakan mereka bisa sangat merugikan. Kalau yang mereka review itu udah gede, ya itu masih mending. At least rivalnya setara lah. Nah, kalau yang di-review UMKM, sedih kan rasanya? Karena bahkan mereka masih mencoba untuk bangun, UMKM ini masih coba untuk settle, tapi akhirnya terjun bebas dengan gampang karena sebuah review. Nah, nanti orang-orang mungkin bilang, ya kalau reviewnya jelek, ya harusnya perbaikan dong yang punya usahanya. Well, bener. Review yang diikuti kritik membangun itu pasti juga jadi ilmu baru ya untuk yang punya usaha ataupun kita penikmatnya. Majuin usaha mereka juga pastinya. Salah satu yang sempat rame mungkin adalah kasus Bika Ambon Cimehong. Beberapa food reviewer bilang kalau di sana nemuin kutu ataupun kecoa kecil di makanannya. Tapi Cimehong ngebantah keras dan bilang bahwa itu cuma serpian gosong dari koran. Bahkan ada yang bilang teksturnya keras kayak sabun. Nah, review Bika Ambon Cimehong ini akhirnya rame dibahas, termasuk sama Niki Tirta. Dia bilang perbandingannya nggak fair nih kalau misalnya satu masih dingin dari kulkas, tapi satunya lagi suhu ruangan. Niki Tirta juga tanyain pendapat Chef Fatma Bahalwan, yaitu chef terkenal di videonya. Disindir kayak gitu akhirnya si influencer yang memang nge-review Bika Ambon ini cukup kesel dan akhirnya klarifikasi bahwa kedua Bika Ambon yang dia review itu udah sama-sama masuk kulkas dulu terus didiemin di suhu ruangan selama 4 jam. Jadinya sebenarnya fair.
Ya well, kita nggak tahu ya mana yang sebenarnya memang benar, mana yang salah. Nah tapi review-review negatif, contohnya ya yang kayak lagi banyak diomongin ya, Code Blue. Nge-review negatif salah satu toko kue yang katanya jual nastar berjamur ke panti asuhan. Nah ini kan menggiring opini publik ke sebuah bakery dan juga membuat brandnya dihujat. Akhirnya saat diminta untuk videonya di take down, Code Blue malah meminta ratusan juta. Kan nggak fair ya? Nah, brand kue ini akhirnya ngebantah semua tuduhan Code Blue dan ngasih bukti kalau kue berjamur itu bukan dari mereka. Karena memang orang yang memberi testimoni ke Code Blue ini bukan dari brand mereka, tapi adalah mantan karyawan vendor yang bertindak tanpa izin. Walaupun akhirnya Code Blue meminta maaf, tetapi drama Code Blue dan brand City ini, yaitu brand si kue ini, sampai akhirnya bikin anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam angkat suara. Konten review makanan yang makin marak bisa rugiin produsen dan konsumen katanya. Ini akibat kurangnya antisipasi dari Kementerian Perdagangan atau Kemendak katanya. Nah setelah itu gue mikir ya, mungkin diperlukan sebuah kebijakan dan peraturan yang bisa memayungi nih antara food reviewer dan juga hal yang direview. Dalam hal ini ya makanan dan minuman. Kalau dulu misalnya Pak Bondan, kalau kalian tahu, cara dia nge-review makanan itu kan selain holistik juga cukup sopan ya. Pak Bondan ini cukup anti untuk nyebut makanan gak enak. Buat dia ada 3 kode buat nge-review makanan. Level tertingginya Magnus, level tengahnya Top Markotop, dan yang terakhir mungkin Sip Markosip. Hal ini mungkin bukan karena dia nggak berani, tapi karena dia masih punya hati dan tidak jumawa dalam memberikan komentar. Oke, balik lagi ke payung peraturan dan kebijakan. Menurut gue ini tuh harus ada biar nantinya nggak ada yang asal-asalan dalam nge-review makanan dan juga nggak ngasal ngeklaim dirinya food consultant misalnya. Karena memang punya nama, cukup jumawa untuk kayak bilang, lo kalau belum gue datengin berarti belum keren. Harus gue approve dulu nih baru makanan lo beneran enak. Ya karena in the end kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan title-nya, publik juga akhirnya ngeh kok. Terbukti ya dari banyaknya sebutan-sebutan yang salah pas nge-review makanan ataupun minuman. Pertanyaan lainnya juga mungkin kayak, kok berani ya pasang tarif segitu mahal, sebegitu besar, tapi ngomongin Michelin Star Resto aja masih kacau. Nah, payung peraturan dan kebijakan ini juga perlu ya, biar oknum-oknum yang cukup jumawa tadi nggak ngasal kalau misalnya pergi ke restoran, lalu dengan pikiran kayak, oh I got a millions followers on my channel, lalu bisa gampang untuk ngajak barter ke restoran itu. Makanya menurut gue perlu ada etika dan prosedur nih yang memang dibuat biar ini bisa berjalan baik dan lancar. Ada prosedur untuk seorang reviewer datang ke restoran dan izin untuk nge-review. Misalnya, mereka bisa nunjukin portofolio, terus ada agreement sebelumnya, ada konsen sebelum dilakukan review tadi. Nah, ini tuh akan enak juga buat pelaku usaha, karena at least dia tahu dia cukup aman, dan kedepannya nggak ada tuh tiba-tiba isu yang sampai harus bikin drama-drama lagi. Tapi kalau kayak gitu, nanti reviewer nggak bisa jujur lagi dong. Bisa dong, tetap. Review itu mah harus tetap jujur. Tapi di atas kejujuran itu, ada seni yang namanya memilih bahasa dan kata-kata yang lebih bijak, lebih jelas, dan lebih gampang dicerna tanpa harus menjatuhkan dan ngata-ngatain makanannya. Well, peraturannya ini nantinya diharapkan juga bisa bikin reviewer dan pelaku usaha makin selaras. Pelaku usaha pastilah butuh reviewer. The more review, especially good review they get, the better. Bisa juga jadi cara mereka untuk promosi usahanya. Tapi profesionalisme dan etika harusnya tetap dijaga. Kasih kritik yang membangun ke pelaku usaha supaya mereka bisa perbaiki, baik dari segi rasa, pelayanan maupun konsep usahanya. Balik lagi ke selera orang, beda-beda. Kalau menurut food reviewer favorit lo, nggak enak misalnya, ya bukan berarti 100% nggak enak. Back to preference aja. Hanya karena kita nggak suka durian, bukan berarti semua harus nggak suka durian, dan semua usaha durian harus tutup kan?